Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ridwan dengan NIM 2210417738. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas metode penelitian yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Sebelum masuk ke penjelasannya, kalian tahu gak sih apa itu skripsi? Skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari seorang mahasiswa. Skripsi dibuat dari suatu adanya masalah pada objek yang diteliti. Cara kita mengetahui ada atau tidaknya masalah berdasarkan data pada objek yang diteliti. Data yang digunakan yaitu data historis atau yang sudah terjadi di masa lalu, dan tidak bisa menggunakan data pitch atau yang akan datang. Pada bagian pertama, sebelum kita membuat skripsi, kita harus menentukan judul yang akan kita buat terlebih dahulu. Contoh judul yang saya berikan yaitu strategi peningkatan efektivitas pemasaran pada industri jasa keuangan. Tapi sebelum menentukan judul itu, pertama kita harus tahu indikasi masalah atau rumusan masalah tersebut. Indikasi dan rumusan masalah ini bisa lebih dari satu. Setelah kita membuat rumusan masalah, baru kita menentukan judul penelitian skripsi yang akan dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab 1 dan bab 2 tentang pendahuluan dan tinjauan teoritis. Apa sih yang dimaksud dengan pendahuluan? Pendahuluan merupakan langkah awal. Pendahuluan berisi informasi mengenai pentingnya topik skripsi sehingga memberikan impresi atau kesan yang menarik bagi pembaca untuk mengetahui topik skripsi. Pendahuluan ini ditulis atau diungkapkan seperti bentuk kerucut terbalik. Dan apa saja yang termasuk dalam bagian pendahuluan? Pendahuluan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan permasalahan, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir yang keempat manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian tersebut. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah merupakan serangkaian informasi yang berhubungan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Pokok permasalahan yang menarik atau yang sedang ramai dibicarakan dapat memiliki data tarik tersendiri daripada dengan pengangkatan permasalahan yang sudah tidak hangat dibicarakan. Selanjutnya, yang kedua, ada rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya. Dengan adanya penelitian tersebut, bagaimana penyusunan rumusan masalah pada penelitian? Rumusan masalah biasanya berisi tentang pertanyaan tentang hal yang menjadi objek penelitian. Pertanyaan ini bisa berupa kata, apa, mengapa, dan bagaimana. Rumusan masalah ada 2, yaitu deskriptif dan kuantitatif. Deskriptif yaitu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau lebih. Sedangkan kuantitatif yaitu masalah-masalah yang harus ditulis dengan jelas, spesifik, dan konstan atau tidak bisa berubah. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau tuju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan dapat dikatakan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan tujuan, penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang akan diajukan. Yang keempat, yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah
uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikan masalah yang akan diteliti. Setelah selesai membahas bab 1 dan kita akan masuk pembahasan bab kedua. Bab kedua yaitu tentang tinjauan teoritis. Landasan teoritis merupakan acuan gambaran hasil suatu studi kepustakaan yang berhubungan atau relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga landasan teoritis yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penelitian. Pertama, ada landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertara rapi, karena landasan-landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang akan di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Isinya teori-teori yang relevan dan permasalahan yang dirumuskan. Penelitian-penelitian yang terdahulu yang sesuai dengan peneliti yang dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan peneliti yang dilakukan. Yang kedua, ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Dan yang ketiga, ada hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji sebenarnya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.